Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa ex-Stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim bernama Fiona Handayani terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Ditemani kuasa hukumnya, Fiona tiba di Jampitsus sekitar pukul 1 siang kemarin. Ini merupakan kali kedua Fiona memenuhi panggilan Kejagung terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelumnya pada Selasa 10 Juni, Fiona diperiksa selama sekitar 12 jam terkait dengan tugas pokok dan fungsi selama masa pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Hanya mau nyusun, kayaknya seperti hanya kronologi. Jadi mau memaparin kronologi dari awal sampai pengadaan. Hanya menyusun kronologi, mudah-mudahan nggak lebih dari situ. Berarti belum lebih ke teknis ya Mas? Belum, masih pembicaraan apa aja dimulai dari awal tahun sampai dengan bulan 6 gitu. Ada dokumen tambahan yang belum? Untuk sementara masih yang sama, belum ada. Nanti paling kalaupun nanti ada pengembangan, nanti di akhir kita kasih informasi gitu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung RI memeriksa ex-Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Ibrahim Arif. Ibrahim diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ibrahim Arif memenuhi panggilan Jampitsus pada Kamis 12 Juni 2025 dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Ibrahim datang pukul 10.15 waktu Indonesia Barat ditemani kuasa hukum. Ibrahim pernah dipanggil untuk dimintai keterangan namun mangkir pada pekan sebelumnya. Baik, rekan-rekan media, bahwa benar penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi berinisial IA dan yang bersangkutan tadi pagi sudah memenuhi panggilan dari penyidik dan saat ini tentu pemeriksaan sedang berlangsung. Nanti kita melihat bagaimana perkembangan dari pemeriksaan, tetapi jika dikaitkan dengan posisi yang bersangkutan sebagai Stafsus dan juga terkait dengan tim review dari kajian soal pengadaan Chromebook itu, maka penyidik akan lebih fokus terhadap peran yang bersangkutan di seputaran itu, ya kan? Bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai tentu anggota tim dan saran-saran apa yang diberikan, termasuk bagaimana usulan-usulan sebelumnya dan prosesnya serta apa yang menjadi rekomendasi atau kesimpulan dari tim itu sehingga pengadaan Chromebook ini dilakukan, ya. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Diduga ada persekongkolan untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook, padahal Indonesia belum memerlukan laptop jenis tersebut karena keterbatasan akses internet di wilayah Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya, Kejagung langsung mencekal 3 mantan Stafsus Nadiem. Mereka adalah Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Kejagung juga telah menggeledah 2 apartemen milik Stafsus Nadiem di kawasan Kuningan, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, pada hari ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan kembali menindak perusahaan yang menahan ijazah para pegawainya.
Sidak kemarin dilakukan di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan PT Wong Finance yang berada di Jakarta Utara. Sidak dilakukan atas laporan dari mantan pegawainya yang melaporkan soal penahanan ijazah. Kedatangan Wamenaker diterima oleh perwakilan perusahaan. Para pegawai yang membuat laporan pun ikut hadir dalam sidak kali ini. Pihak perusahaan berjanji akan mengembalikan ijazah pada hari Selasa dan Kamis minggu depan. Saya ditanya kenapa resign, saya ceritakan semua. Berarti bisa ya? Bisa. Aduh, luar biasa. Ini harus diapresiasi. Nah, sekarang karena ini sudah Burut ini sudah komit untuk memulangkan atas tidak ada penalti, ini nyaman nggak dengan informasi ini, Dek? Bu, Ibu telepon aja. Kalau Ibu merasa punya backing di publik ini yang besar. Sementara di lokasi sidak kedua, Wamenaker sempat adu mulut dengan pihak perusahaan. Perwakilan perusahaan bernama PT Virtus Facility Service ini sempat melarang Wamenaker naik ke kantor perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing ini dilaporkan pegawainya karena menahan ijazah. Udah saatnya ya. Ayo masuk kalau bisa aku beberapa kali. Silakan. Siapa pelapor? Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke perusahaan yang menahan ijazah para karyawannya. Sidak dilakukan setelah mantan karyawan perusahaan tersebut melapor harus membayar uang pengganti untuk mengambil ijazahnya kembali. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Jumat siang mendatangi kantor asuransi Jasa Raharja Putra yang merupakan anak perusahaan BUMN yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangan Wamenaker untuk menindaklanjuti adanya laporan dari seorang mantan karyawan perusahaan tersebut yang ijazahnya ditahan dan diharuskan membayar uang pengganti untuk mengambil ijazah mencapai 50 juta rupiah. Wamenaker terkejut, pihak perusahaan ternyata menahan puluhan ijazah asli karyawan dan mantan karyawan. Dan di setiap lembar ijazah asli tersebut, terdapat surat bukti tanda terima penahanan ijazah. Wamenaker akan melaporkan hal ini kepada Menteri BUMN untuk segera ditindaklanjuti. Nah makanya, ini kan bayangin ini BUMN, anak perusahaannya, atau cucu lah, melakukan praktek ilegal. Nah makanya nanti saya akan sampaikan ke Pak Erick Thohir, lantas ada Wamennya, teman-teman saya semua tuh. Kalau mereka kan baru semua, praktek ini kan udah lama. Gitu. Tapi nanti akan kita speak up terus agar praktek-praktek penahanan ijazah ini segera dihentikan. Sebelumnya Wamenaker juga melakukan sidak di perusahaan Duta Palma Nusantara yang berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta. Dari hasil sidak didapati sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma ketenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Tak hanya itu, perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan ketentuan ketenaga kerjaan. Mereka mengaku terpaksa memotong pesangon lantaran kondisi perusahaan yang harus lakukan efisiensi. Namun perusahaan berjanji akan membayar penuh uang pesangon mantan pegawainya setelah kondisi perusahaan membaik. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melepas 700 buruh korban PHK untuk bekerja di perusahaan baru.
Ratusan buruh berkumpul di Rupatama, Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis sore. Para buruh ini terkena pemutusan hubungan kerja. Atas arahan Presiden Prabowo, Kapolri Jenderal Listio Sigit melepas 700 buruh untuk diberangkatkan ke tempat kerja baru di 2 buah perusahaan. Total 2 perusahaan swasta ini membutuhkan 35.000 pekerja. Para pekerja dibebaskan untuk memilih sesuai keinginan. Terpuruknya lapangan kerja membuka harapan bagi para buruh yang terkena badai PHK. Berangkatkan 700 dan mungkin ke depan nanti akan ada kurang lebih 1.000 lagi secara bertahap, dan mereka akan kita dorong untuk bekerja di perusahaan yang memang menjadi pilihan mereka, yaitu di Tang Chung Hong dan PT Indo Dreamer, di mana tentunya ini menjadi kabar yang baik bagi kita di tengah dinamika global yang ada. Pertumbuhan ekonomi khususnya industri padat karya di wilayah Brebes dan di wilayah Cirebon.